Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sallimna wal muslimin wa'afina wal muslimin wa'fu 'anna wa 'anil muslimin wa qina wa iyyahum syarra masaibid dunya waddin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil 'ilmi wal 'amali ala jami'il 'alam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi wa nabi'ul ulumi wal hikam. Qala ta'ala fi kitabil karim walaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'anahu. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yatlubu fihi 'ilman salakallahu bihi tariqan ilal jannah. Sadaqallahul azim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumi kitabih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa liqassi syaribihi wa tasrihil lahyi wa liqassi syaribihi wa tasrihil lahyi, dan mencukur brewok syarib, wali qasi syaribihi, dan mencukur bewok jenggot atau brewok lain. Gampang lain lagi kalau orang Arab, beda-beda ya. Bahasa Arab beda. Kalau syaribun brewok, kalau jenggot bahasa Arabnya apa itu? Kalau zakonun janggut, ada bahasa Arabnya beda. Wali qasi syaribihi, dan mencukur bewok atau brewok, bekas menyisirkan ini ya jenggot ya. Jenggot disisir, brewok dicukur. Maksudnya gini ya, dari depan tuh orang yang membaca Quran itu, baik dia baca atau hafal, itu harus punya adabnya. Dan antara adabnya adalah ya adab yang bagus, yang diridhoi. Termasuk adabnya orang baca Quran saja di sini zuhud di dunia, zuhud di dalam dunia. Kemudian tidak memperdulikan dunia dan ahli dunia. Dia termasuk anjuran orang yang membaca Quran juga termasuk sakha, dermawan, waljud, dan murah hati. Kemudian akhlak yang baik, kemudian ada semua tolakatun, kemudian berwajah yang manis muka ya, atau hajar ya, wal hilmi, kemudian juga murah hati, kemudian semua sabur, kemudian sabar. Banyak yang termasuk baca Quran saja ya harus disertai dengan akhlak yang baik. Termasuk apa? Wa mulazamatil sakinati, melazimkan tenang baca Quran, tenang, hatinya tenang, dirinya tenang. Kemudian warok, kemudian khusyuk, tawadhu. Nah selain itu juga orang dianjurkan wali qassi syaribihi, memotong brewoknya, wa tasrihil lahyi, dan menyisirkan jenggotnya, wa izalati dzufran, dan memotong kuku. Nah,
asalnya isyarat menghilangkan, memotong kuku. Wa bitan wa ibtan faf'ala, wa ibtan dan memotong bulu ketiak, bulu ketek, memotong bulu ketek, maka melakukanlah faf'ala, maka lakukanlah. Jadi memotong brewok, kemudian menyisir jenggot, memotong kuku dan memotong bulu ketek. Wa izalat rihi al-karihati, kemudian menghilangkan bau yang tidak disenangi. Ya, bau badan itu dihilangkan. Artinya dengan mandi atau pakai parfum sehingga nggak bau. Wal wasafi, dan menghilangkan kotoran. Gitu. Membaca Quran bersih, mandi dan pakai wangi-wangian, menghilangkan bau yang tidak disenangi. Kemudian wal wasafi, dan menghilangkan kotoran. Kemudian wa malabisin makruhatin, wa malabisin makruhatin, dan pakaian yang tidak disenangi. Artinya pakaian yang mau itu jangan dipakai. Katakan malah maka sempurnakanlah, ya. Jadi itu benar-benar bersih, benar-benar bersih. Makanya orang dulu mau sholat subuh mandi, yang orang-orang tua dulu gitu, dia mau junub atau tidak dia tetap mandi, artinya benar-benar bersih. Benar itu. Jadi artinya nanti begitu ngamalin di sholat subuh, zikirnya kan ini awal dari zikir sholat subuh, terus sampai baca Qurannya kan sekarang dibahas nih. Orang si tawadu, punya akhlak baca Qurannya, kemudian tawadu khusyuk, hatinya tenang, kemudian bermanis muka, ajar, kemudian sakho, murah hati, dermawan. Nah, semuanya itu adanya, tawadu dan lain sebagainya. Ya, termasuk apa? Itu memotong brewok dan menyisirkan jenggot, menghilangkan atau memotong kuku dan memotong bulu ketek, kemudian menghilangkan bau yang tidak disenangi. Jadi kudu wangi orang bersih. Kalau suami ibu udah mandi bersih, jadi menghilangkan bau pada badan atau itu anjurannya gitu. Nah, menghilangkan bau yang tidak disenangi, wal wasakhi min jasadihi wa libasi, baik nanti yang ada di badannya atau di pakaiannya, jangan sampai bau. Kemudian wa kadza ijtinaban lil madahiki laziman, wa kadza ijtinaban lil madahiki laziman, wa kadzaka iksaran masahan zayyina, wa kadza ijtinaban lil madahiki, dan begitu juga apa? Lazimkan olehmu apa, untuk menjauhkan tertawa. Jadi lazimkanlah untuk tidak tertawa. Lazimkan olehmu untuk menjauhkan yang namanya tertawa. Jadi tertawa itu nggak boleh sebetulnya, apalagi terbahak-bahak, nggak boleh. Wa kadza ijtinaban lil madahik laziman, dan begitu juga lazimkanlah olehmu ijtinaban, menjauhkan lil madahik atau tertawa. Madahik asalnya itu dohik kayak berhaku, dohkan wa madhakan lil madahaki. Ya. Itu asalnya masdar min. Wa kadza iksara misahan
zayyaman. Begitu juga sebagaimana menjauhkan tertawa, begitu juga memperbanyak atau menjauhkan supaya tidak banyak berkurang guyonan, misahan guyonan, atau berkurang, bercanda ini. Bahasa kita bercanda ya, sudah kurang, itu juga nggak boleh itu. Jadi tertawa terbahak-bahak tuh nggak boleh. Justru orang sekarang tuh gampang stres. Jadi acara yang begitu justru diminatin karena lucu gitu. Karena lucu. Jadi saking manusia kan kita anggap orang sibuk lah dari pagi kerja, serius lah kerja apa. Sehingga kalau ada yang lucu-lucu senang. Itu kayak ya anak kecil tuh yang tahu lu kerja. Iya pokoknya tahu aja tuh cuma videonya tahu aja itu kagak boleh tuh gitu. Ya tahu aja deh. Bro, lewat, tahu aja udah. Ya, lagi jadi kalau dari kamar, oh lu orangnya gitu. Iya itu nggak boleh tuh. Tahu-tahu begitu. Artinya gini, termasuk daripada perbuatan yang terpuji adalah hendaknya seorang antulazima ijtinab dhahki. Hendaknya dia melazimkan untuk tidak tertawa, melazimkan menjauhkan tertawa. Mulazimatan mislah mulazamatika. Itu melazimkannya seumpama kelazimanmu. Artinya seperti kelazimanmu menghilangkan hadil asya. Ya, kuku panjang potong lagi, jenggot panjang potong lagi gitu. Kemudian badan bau bersihin lagi. Nah, tertawa pun begitu, tinggalkan. Gitu. Dilazimkan tuh terus menerus. Bapaknya apa? Ya, murah hati, dermawan, bermanis muka itu lazimkan itu. Sama meninggalkan tertawa dan tidak tertawa dan tidak banyak bergurau juga lazimkan. Dilazimkan diteruskan supaya disering-seringin supaya enggak sering tertawa, terbahak-bahak. Kemudian enggak sering bergurau, lazimkan dan tidak sering bergurau dan tidak sering tertawa. Kenapa sih tertawa itu dilarang? Kita kan enggak tertawa langsung sebelum kita tidak bisa tertawa, apalah sebelum tertawa itu dilarang. Kan slogan-slogan. Ya kalau ngaji taklim ada itu. Kalau ngaji taklim bercanda, ya bercanda, tawa itu memang ada. Pengaruhnya ada terhadapnya. Gitu. Pengaruhnya ada. Kenapa tawa nggak boleh? Tertawa nggak boleh, bercanda nggak boleh. Li'anna dhahka yad'u 'alal ghaflati 'anil akhirati. Karena tertawa itu menunjukkan atas apa? Lupa terhadap akhirat. Ya, orang yang tertawa itu menunjukkan lupanya dia terhadap akhirat. Iya kan? Kita kalau ketawa mana kita ingat? Yang kita tahu lucu gitu aja. Ya walaupun susah juga kalau bisa tawa, nggak lagi pusing lagi apa udah ketawa hilang semuanya. Kita lagi sumpah tawa hilang suntuknya, sumpahnya hilang, suntuknya hilang. Ya, tapi itu perkara manusia ya. Tapi kalau perkara akhirat, bahkan akhirat sendiri hilang lupa. Ya artinya orang suruh ingat akhirat tuh supaya apa? Ya hati-hati gitu. Karena kan umur kan nggak ada yang jamin. Kemudian orang disuruh ingat mati kan supaya disuruh ingat mati, perbanyak ingat mati itu supaya nggak banyak mengambil kenikmatan dunia. Biar seimbang tujuannya gitu. Nah, kalau imbang nggak masalah. Dunia kita isi, kita berkarya, kemudian kita persembahkan yang terbaik, ladang amal kita ya dunia. Gak jelek-jelek juga dunia, karena ladangnya cuma satu-satunya dunia, karena kita hidup di dunia. Tapi ladangnya kita persiapkan untuk akhirat, sehingga orang tuh sampai gak boleh orang ketawa-ketawa. Kenapa tawa itu ya dulu alal ghaflati anil akhirat. Tertawa itu bisa, tertawa itu menunjukkan atas lupanya seseorang dari akhirat. Nah karena Nabi ngomong begini, kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi lau ta'lamuna ma a'lamu. Kata Nabi gini, lau ta'lamuna ma a'lamu la dhahiktum qalilan wa la baqaitum katsiran.
Nabi ngomong gitu, andaikan kalian mengetahui seperti yang aku ketahui, kata Nabi. Andaikan kalian mengetahui seperti yang aku ketahui, maka niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Itu. Rasulullah dikasih tahu banyak hal-hal yang rahasia-rahasia Allah, rahasia-rahasia akhirat, rahasia-rahasia yang ya rahasia-rahasia semua kehidupan baik di dunia dan di akhirat. Rasulullah itu dikasih tahu oleh Allah, sehingga orang itu sampai hebat. Bahkan kita nggak punya kesempatan sama sekali untuk main-main di dunia gitu. Nggak ada kesempatan. Kenapa? Karena rugi, nantinya rugi. Nah ini Rasulullah gambarkan begitu. Andaikan kalian tahu, ini Nabi ngomong begini nih banyak. Lau ta'lamuna ma'a'lamu, lau ta'lamuna ma'a'lamu, la bakaitun la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran. Itu waktu Nabi ngomong begitu, sahabat semuanya nangis. Sahabat semua nangis. Nangisnya sesekukan. Karena Rasulullah tahu persis, Rasulullah itu tahu betul kehidupan di akhirat nanti nggak boleh main-main akhirnya. Ya. Bukan nggak boleh, tapi ya begitu bisa ngelupain akhirat. Kalau kita kan sekarang yang kita cari apa yang lucu-lucu, karena ngobatin suntuk, ngobatin pusing, ngobatin perasaan kita lah gitu. Sebetulnya bukan itu, tertawanya selesai, ya pusingnya datang lagi kan gitu. Nah, kalau baliknya kepada Allah zikir itu enggak ya. Itu salahnya kita di situ. Kenapa kita mesti lari kepada hiburan-hiburan bukan kepada Allah. Itu salahnya kita. Yaitu satu ya, bahwa tertawa itu bisa menunjukkan atas kelupaan kita kepada akhirat. Nah kemudian lagi apa? Ulama mengingatkan kita, termasuk lagi adalah amal yang terpuji adalah antulazima ijtinaba ekstradul masahi atau misahi. Antulazima ijtinaba ekstradul misahi li'annahu yurisud dhahka wa qaswatal qalbi. Dan lagi termasuk akhlak yang terpuji adalah supaya engkau lazimkan untuk menjauhkan banyak bersenda gurau, banyak bercanda. Lazimkan olehmu untuk menjauhkan banyak bersenda gurau. Jadi jangan banyak guyon, jangan banyak bersenda gurau. Nah lazimkan itu supaya jangan sering bercanda. Kenapa? Li'annahu yurisud dhahka. Nah, senda gurau itu mewariskan tertawa. Senda gurau orang bisa bikin orang tertawa, gitu ya. Bisa bikin orang tertawa. Nah, kemudian apa? Nah, kalau sudah tertawa itu akhirnya bawa qaswatul qalbi. Akhirnya bisa bikin hati lupa kepada Allah. Lupa akhirnya dengan Allah. Lupa kepada Allah, kemudian wa yusghilu an dzikrillah ta'ala wa anil fikri fi muhimmatid dini. Nah, sedang gurau pasti arahnya tertawa. Yang lahir itu tertawa. Kemudian hati itu keras. Kita di pesantren nih, guyon, ketawa, bercanda, lari. Coba kenapa tiap hari kita? Itu ternyata susah. Waktu jantung kita lagi dangdut, maksudnya dangdut karena lari, bercanda gitu kan, jantung juga getarannya cepat, itu susah ngapalin. Jadi orang bercanda itu apa? Qaswatul qalbi, wa qaswatal ya ana yurizul dhahka wa qaswatal qalbi, dan ya kerasnya hati itu keras, canda itu bikin hati keras. Nah kalau hati udah keras ngapal susah hati. Dikasih petunjuk juga susah, dengan diarahin nggak mau. Wa yusghilu an dzikrillah, kemudian apa? Memalingkan dari, berpaling dari mengingat Allah. Yusghilu artinya sibuk. Artinya hatinya sibuk dengan yang lain, lupa kepada Allah. Istighfar an dzikrillah.